Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Pembahasan terakhir kita yaitu fi ru'yat bakurati as-samar. Fi ru'yati bakurati as-samar. Doa yang dibaca ketika melihat bakuratis samar, ketika melihat, ya, bakuratis samar adalah awal as-samar, buah yang pertama muncul. Nah, jadi barang siapa melihat buah yang pertama muncul, maka syariatkan baginya membaca doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis Abu Hurairah yang disebutkan di sini, yaitu Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, berkahilah buat kami pada Madinah kami, kota Madinah. Dan doa Nabi SAW mustajab, dikabulkan oleh Allah doa Nabi ini. Ya, doa Nabi memohon kepada Allah agar Madinah diberkahi oleh Allah, mustajab, dikabulkan oleh Allah sehingga Madinah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kota, menjadi negeri yang diberkahi, menjadi negeri yang makmur. Ya. Wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina, dan berkahilah untuk kami pada sa' kami dan mud kami. Telah dijelaskan makna sa' dan mud, bahwa satu sa' sa'un arba'atu amdad, satu sa' senilai 4 mud. Ini adalah ukuran takaran. Ulama menjelaskan di antaranya Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Syarhu Ma'ani Al-Athar atau Syarhu Mushkil Al-Athar, beliau menjelaskan juga Abu Umar Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid dan yang lainnya menjelaskan bahwa maksud makna doa Nabi alaihi wasallam, berkahilah untuk kami pada sa' kami dan pada mud kami, dan berkahilah untuk kami pada mud kami, bukan tertuju kepada alat takarnya itu. Ya, bukan tertuju kepada alat takar itu sendiri. yakni alat takar yang berupa sa', satu sa', ya, alat takar berupa satu mud, tetapi tertuju kepada makanan, ya, aqwat al-balad, aqwat al-Madinah, aqwat yaitu qut, makanan-makanan pokok di kota Madinah yang ditakar dengan sa' dan mud, seperti tamar, ya, seperti kurma keringnya, zabibnya, kismisnya. Nah, yang merupakan aqwat qut, yakni makanan-makanan pokok mereka yang ditakar dengan sa', ditakar dengan mud. Nah, jadi isi takarannya yang didoakan oleh Nabi SAW agar diberkahi oleh Allah, sehingga aqwat qut mereka, yakni makanan-makanan pokok mereka diberkahi oleh Allah, dan mereka tercukupi dengan makanan-makanan pokok mereka.
Alhamdulillah. Nah, adapun pada hadis bahwa orang-orang memetik buah pertama itu dipetik. Nah, ketika mereka melihat buah pertama, mereka memetiknya dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Diberikan kepada Rasulullah, kemudian diambil oleh Rasulullah dan membaca doa ini. Adapun pemetikan buah pertama tersebut kemudian dibawakan kepada Rasulullah. Kata Ibnu Abdul Bar, ada kemungkinan itu sebagai hadiah buat Nabi SAW. Hadiah buat Rasulullah SAW. Ini diberikan kepada beliau dalam bentuk sebagai hadiah. Ya. Hadiah. Nah, menghadiahkan itu kepada Nabi SAW. Ada kemungkinan mereka sengaja membawakan Nabi SAW dipetik dan dibawakan kepada Nabi dengan tujuan agar Nabi mendoakan buat mereka. Karena mereka mengharapkan doanya Nabi. Nah, mereka mengharapkan doanya Nabi. Mengharapkan Nabi mendoakan. Maka sengaja dipetik untuk dibawa kepada Nabi agar Nabi mendoakan. Ada kemungkinan yang pertama, yakni dalam rangka untuk diberikan sebagai hadiah buat Nabi SAW. Ada kemungkinan dengan tujuan agar Nabi mendoakan buat mereka, buah-buahan mereka. Yang jelas Nabi menerimanya, kemudian Nabi mendoakan. Ya. Adapun penerapannya bagi kita adalah dengan kita melihat, ya, ketika kita melihat awal buah yang pertama, maka baca. Nah, baca doa ini. Nah, ana juga menemukan ini dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan pasal, ya, zikir-zikir yang mustahab, zikir-zikir doa-doa yang mustahab, yang disukai, yang disunnahkan untuk dibaca. Salah satunya ini, ya, mustahab dibaca ketika melihat bakuratis samar, fi ru'yati bakuratis samar, ketika melihat buah yang pertama muncul. Ya, ketika melihat buah yang pertama muncul, maka disukai, mustahab, sunnahkan baca doa ini. Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Adapun akhir hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memberikan, ya, buah yang dipetik itu yang telah diberikan kepada beliau dan ada di tangannya, setelah mendoakan, membaca doa tadi, Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Nabi kemudian memberikan buah itu kepada anak yang paling kecil usianya yang hadir di situ. Dipetik dari sini faedah hukum oleh ulama bahwa dalam pemberian, ya, sesuatu yang istimewa seperti itu, yang berharga seperti itu, ya, maka diutamakan. Nah, diutamakan anak yang paling kecil. Ya, yang besar, yang lebih besar mengalah. Karena dia lebih kecil. Nah, anak yang lebih kecil, usianya yang paling kecil, dia lebih berharap dan kesabarannya lebih sedikit dibandingkan yang sudah besar. Yang sudah besar lebih sabar karena dia sudah lebih besar usianya, lebih bisa bersabar daripada yang kecil. Ya, masa yang besar diberi kemudian yang ini dibuat menangis, dibiarkan menangis melihat yang besar, ya, mendapatkan hadiah itu kemudian dia tidak dapat. Nah, maka
ya, yang besar mengalah. Kemudian diutamakan yang paling kecil. Dipetik dari hadis ini. Nah, tsumma yu'tihi asghara man yahduru minal wildan. Nabi memberikan buah itu kepada yang paling kecil yang hadir. Baik. Kemudian berikutnya fi syai'i yu'jibuhu wa yakhafu 'alaihi al-'aina. Zikir doa yang dibaca, yang warid diajarkan untuk dibaca. Fi syai' terkait sesuatu yu'jibuhu. Sesuatu yang yu'jibuhu, sesuatu yang membuatnya kagum, terpesona, takjub. Wa yakhafu 'alaihi al-'aina. Dan dia khawatir ya atas sesuatu yang membuatnya takjub, membuatnya kagum, terpesona itu terkena ain. Terkena ain. Ya. Al-ain sebagaimana pada hadis yang akan kita baca, al-ain haq, kata Nabi SAW. Al-ainu haqqun. Ain itu adalah benar adanya. Syai'un qaddarahu Allah. Sesuatu yang Allah takdirkan. Ya. Sesuatu yang Allah takdirkan bisa terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari pandangan mata, nadratul ain, pandangan mata yang mengandung hasad. Ain al-hasad, dari pandangan mata yang mengandung hasad. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dipandang tersebut ya terkena efek dari pandangan mata hasad tersebut, diistilahkan ain ini dengan pandangan mata berbisa. Ya, pandangan mata yang berbisa, yang membuat sesuatu yang terkena ain ya bisa mati seketika, atau tiba-tiba pingsan, jatuh, ataukah sakit. Nah, itu ain. Ya, ini memang sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Nah, sesuatu yang aneh. Oleh karena itu Nabi menegaskan al-ainu haq. Ain itu hak, benar adanya. Jadi tidak boleh diingkari. Ya, harus ditetapkan bahwa itu memang ada. Pandangan mata berbisa karena hasad, ya, yang memandang itu muncul darinya hasad terhadap yang dipandang, sesuatu yang istimewa, membuat takjub, ya, mengagumkan, kemudian muncul hasad. Allah takdirkan ya pandangannya berbisa, berefek pada yang dipandang tersebut. Ya, jika itu bernyawa, makhluk bernyawa, bisa tiba-tiba dia jatuh mati, ataukah dia jatuh pingsan, atau dia jatuh sakit. Ya, itu berupa kendaraan tiba-tiba macet, rusak, tidak bisa jalan. Ya, mesin, ya, mobil atau yang lainnya, kendaraan mesin bisa tiba-tiba macet dan tidak bisa jalan. Nah, semisal itu akibat ain. Nah, maka kita pelajari di sini apa penangkalnya. Ya, kiat penangkal ain tersebut apa? Apa yang bisa dilakukan? Baik.
Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 39, "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah." Ini potongan ayat. Beberapa ayat ya dalam surat Al-Kahfi, beberapa ayat sebelumnya dan setelahnya mengisahkan percakapan dua orang. Salah satunya beriman, salah satunya kafir. Ya, yang kafir ini diberi rezeki ya oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kebun melimpah hasilnya. Ya, penjelasan detailnya baca langsung di surat Al-Kahfi. Nah, yang jelas dia dinasihati oleh yang satunya, yang beriman. Yang beriman ini mengatakan kepada dia, menasihati, mengingatkan, "Walaula id dakhalta jannatak." Laula, tidakkah? Nah, tidakkah? Ini anjuran kepada dia. Nasihat kepadanya. Laula, tidakkah? Id dakhalta jannataka, apabila kamu masuk ke dalam kebunmu. Jannah itu kebun. Walaula id dakhalta jannatak, tidakkah apabila kamu masuk ke dalam kebunmu, qulta, engkau membaca, ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Ya. Ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Masya Allahu la quwata illa billah. Nah, ini yang diajarkan kepadanya, dianjurkan untuk dia baca, yaitu Masya Allah. Ada kemungkinan maknanya Masya Allah itu artinya al-amru Masya Allah. Ya, al-amru Masya Allah. Perkaranya sesuai kehendak Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Atau Masya Allahu kana. Takdirul kalam imma al-amru Masya Allah, ya, perkaranya adalah Masya Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, sesuatu kehendak Allah, ya. Atau Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, memuji Allah. Nah, kebunnya itu berhasil melimpah, hasilnya, buahnya itu dari Allah, sesuai kehendak Allah. La quwwata illa billah. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan daya, kekuatan untuk bisa mengolah kebun ini, ya, merawatnya, kemudian menghasilkan hasil sedemikian rupa kecuali dengan bi'aunillah. Billah ay bi'aunillah. La quwwata illa billah, la quwwata illa bi'aunillah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu yang seharusnya dibaca. Hanya kan orang ini dihukum, dihancurkan, dibinasakan, dirusak. Allah takdirkan, ya, hancur, rusak tanamannya, kebunnya. Nah, tanpa ada yang bisa menolongnya. Dia masuk ke dalam kebunnya itu dengan sombong. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku berkeyakinan ini tidak akan bisa rusak, kebun saya ini semua. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Jika saya dikembalikan kepada Allah, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, dan saya tidak menyangka hari kiamat itu terjadi. yakni dia mengingkari hari kiamat, kafir. Nah, dinasihati oleh yang satunya yang berbicara dengannya, bercakap dengannya. Sampai pada nasihat ini. Tidakkah jika kamu sadar dan jika kamu masuk ke dalam kebunmu, baca ini. Ini semua dari Allah.
Bukan dari kamu. Ini pemberian. Wajib kamu syukuri agar terjaga. Nah, akhirnya dihukum oleh Allah SWT. Dihancurkan ya kebunnya itu. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ulama memetik dari ayat ini ya, faedah hukum. Apabila seseorang takjub, kagum, terpesona dengan sesuatu, apakah dengan dirinya? Ya, dia takjub dengan dirinya. Takjub dengan harta yang dimilikinya. Takjub dengan harta yang dimilikinya. Takjub dengan ya fasilitasnya, rumahnya kah, atau takjub dengan kendaraannya, ya. Dan yang lainnya, dia takjub, kagum, terpesona, ya. Maka bacain. Nah, bacain. Masya Allah la quwwata illa billah. Puji Allah, kembalikan ini kepada masyiah Allah, kepada kehendak Allah. Ya, semua ini adalah anugerah dari Allah. Jangan lupa diri. Nah, khawatir nanti kena ain. Baca Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, melihat seseorang, dia melihat seseorang, kemudian dia takjub dengan orang itu, ya, melihat harta seseorang, fasilitasnya, yang mungkin sarana prasarana rumahnya atau kendaraannya, ya, dia takjub melihatnya. Nah, baca, doakan barokah untuknya sebagaimana pada hadis yang akan datang nanti. Baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Ain itu hak, benar adanya. Ya, memang aneh, tapi nyata. Memang aneh. Ya. Kerjanya juga halus, tidak terdeteksi, tiba-tiba saja. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba saja. Nah, ada riwayat di masa Nabi alaihi salatu wassalam, dua sahabat ya berangkat sama-sama mau mandi, yaitu Sahal bin Hunayf dan Amir bin Rabi'ah. Sahal bin Hunayf ini punya kulit yang bagus, bersih, putih, ya, gitu. Baik. Dia sudah buka bajunya, ya, dia buka bajunya untuk mandi, dilihat oleh Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah takjub melihatnya. Dia belum pernah melihat kulit sebagus itu. Nah, tidak pernah saya melihat ya kulit sebagus ini. Ya, banyak kulit wanita saja kalah. Subhanallah, tiba-tiba jatuh. Sahal bin Hunayf tiba-tiba jatuh. Tidak sadarkan diri, kena aib. Nah, kemudian Nabi SAW dipanggil, ya, agar bisa segera menolong Sahal bin Hunayf. Nah, kemudian Nabi SAW minta kepada Amir bin Rabi'ah untuk mencuci ya bagian-bagian ujung anggota tubuhnya, berwudu. Bagian-bagian tersebut ya nanti kita akan sampaikan, kita akan pelajari insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, cuci wajahnya,
telapak tangannya, sikunya, telapak kakinya. Nah, bagian dalam sarungnya kemudian diguyurkan kepada Sahal bin Hunayf sehingga dia sadar kembali. Cara pengobatannya. Tayyib. Jadi begitu. Cara kerjanya itu ya memang halus seperti itu. Nah, pandangan mata berbisa. Nabi mengatakan hak pun itu benar adanya. Walau kana syai'un, sampai Nabi mubalaghah berlebihan dalam menetapkan ain ini, membahasakannya dengan mengatakan walau kana syai'un sabaqal qadara la sabaqathul ainu. Walau kana syai'un, seandainya di sana ada sesuatu sabaqal qadar yang berlomba dengan takdir. Berlomba dengan takdir yang mana yang duluan. yakni mendahului belum ditakdirkan sudah terjadi. Saking ya cepatnya cara kerjanya, cepatnya efeknya. Ya, saking berbisanya pandangan mata ain tersebut sampai bisa mendahului takdir. Seandainya ada la sabaqathul ainu, maka takdir itu akan didahului oleh ain. Tetapi tidak ada. Nah, lau itu harf imtina'. Harf imtina'iyah. Ini sesuatu yang mumtani', mustahil. Tidak bisa. Kenapa? Karena segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Justru ini adalah penetapan dari Nabi bahwa ain, pandangan mata berbisa, ain itu terjadi dengan takdir Allah. Itu bukan di luar takdir Allah, tetapi tetap dengan takdir Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah. Tetapi Nabi membahasakan ini untuk dalam rangka mubalaghah, berlebihan dalam menunjukkan ya efek ain itu sangat dahsyat. Cara kerjanya cepat sekali. Itu tadi tiba-tiba saja. Nah, pandangan tertuju langsung. Ketika kena ain langsung. Seketika itu juga. Seperti contohnya tadi. Ya, yang dicontohkan. Ya. Jadi yang kena ain bisa mati jika tidak tertolong. Ya, bisa dia pingsan gitu, bisa dia sakit. Nah, jika itu kendaraan misalkan bisa tiba-tiba macet, rusak, tidak bisa bekerja mesinnya. Cepat sekali cara kerja, dahsyat. Makanya dibahasakan oleh Nabi, "Lau kana syai'un sabaqal qadar wa sabaqatul ain." Seandainya ada sesuatu yang berlomba dengan takdir, maka ain akan mendahului takdir. Seandainya ada, ini menunjukkan tidak ada. Berarti ain itu dengan takdir Allah. Dan segala sesuatu yang terjadi dengan takdir Allah. Semuanya dengan kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah ditakdirkan semuanya. Dan sudah tercatat dalam Al-Lawhul Mahfuz. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, berkata, "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu fi nafsihi aw malihi falyubarrik alaihi fa innal 'aina haqqun." Idza ra'a ahadukum, apabila salah satu dari kalian melihat, idza ra'a melihat, ahadukum salah satu kalian melihat, ma yu'jibuhu sesuatu yang menakjubkan dia, fi nafsihi pada dirinya, dia takjub dengan sesuatu pada dirinya, au malihi atau pada hartanya, falyubarrik alaih, hendaknya dia berdoa memohon barokah, berkah
Dengan membaca, lihat di taklif, baca falyubarik alaihi falyad'u lahu bil barakah, hendaknya dia mendoakan untuknya barakah. Allahumma barik lahu. Allahumma barik alaihi. Ya, baca cepat ini. 3 ta'ajjud. Begitu pula kita melihat ya saudara kita. Nah, ada saudara kita sama muslim. Nah, kita takjub kepada dia. Doakan barakah. Allah barik alaihi. Allahumma barik alaihi. Allahumma barik lahu. Dia misalkan punya kendaraan baru. Bagus, Masya Allah, motor baru. Bagus sekali. Takjub. Kagum sekali. Jangan lupa doakan. Bisa kena ain nanti. Doakan. Allahumma barik alaihi. Allahumma barik lahu. Doakan. Ya. Punya lihat bayi, anak kecil, bagus sekali. Nah, bayi laki-laki ganteng, putih, bersih, menyenangkan, takjub. Atau bayi wanita cantik, bersih, menyenangkan, gemuk, sehat, Masya Allah. Senang sekali melihatnya. Ya, doakan. Nah, Allahumma barik alaihi. Allahumma barik alaihi. Allahumma barik lahu. Allahumma barik. Nah, doakan barakah. Ini penangkal. Fa innal aina, kata Nabi, saya mengatakan falyubarik alaihi, doakan barakah untuknya. Kemudian Nabi menjelaskan illat, faktor kenapa dianjurkan mendoakan barakah atas sesuatu yang dilihat yang menakjubkan tadi. Fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya ain, pandangan mata berbisa itu hak, adalah benar. Khawatir ya jika Allah menakdirkan kena ain, kasihan jika kena ain. Yang tadinya sehat, menyenangkan, gemuk, anak itu misalnya nanti tiba-tiba sakit-sakitan, atau bisa saja dia sakit terus mati. Ya, kendaraannya baru dibeli, Masya Allah, tiba-tiba macet, rusak. Ya, dan semisalnya. Tayyib, fa innal aina haqq. Karena sesungguhnya pandangan mata berbisa, ain itu hak, benar adanya. Nah, itu penangkalnya itu, doakan barakah. Wa qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal janni. Beliau yata'awwad, yakni senantiasa membaca ta'awud, a'udzu billah minal jan, dari jin, dari gangguan jin, setan, dari kalangan jin. Ya, a'udzu billahi minasyaitan ar-rajim. Wa ainil insan, dan juga ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dari ainil insan, dari pandangan mata berbisa seseorang. Ain, berlindung kepada Allah agar tidak terkena ain. Ya, yakni berdoa dengan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minal ain. Nah, a'udzu billahi min ainil lammah. Hatta nazalat al-mu'awwidatan, hingga turun 2 surat yang disebut, ya, yang dinamai dengan al-mu'awwidatan, 2 surat yang berisi perlindungan kepada Allah dari gangguan jin, ya, gangguan orang yang dari gangguan jin, ya, dari dari ain, dari hasad, pandangan mata yang hasad. Minal jinnati wan nas, min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini mengandung doa perlindungan kepada Allah dari setan, dari jin, gangguan jin, setan, dari ya ain, pandangan berbisa orang yang hasad. Nah, yaitu al-mu'awwidhan yang dimaksud apa? Al-falaq dan an-nas. Al-falaq dan an-nas.
Falamma nazalata akhadahuma. Ketika turun dua surat ini, Nabi mengambil dua surat ini. Dan dua surat ini yang senantiasa dibaca oleh Nabi SAW. Wa taraka ma siwahuma. Wa taraka, dan Nabi meninggalkan ma siwahuma selain keduanya. yakni Nabi ya mencukupkan dengan itu, ya, tidak lagi selalu ta'awud ya, tetapi dengan membaca dua surat ini. Nah, oleh karena itu jangan lalai kita di antara sunnah ajaran Nabi SAW, di antara zikir pagi dan sore adalah baca surat Al-Ikhlas, ya, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas 3 kali, masing-masing 3 kali. Nah, baik. Jika sering membaca ini, menjaga zikir pagi dan sore. Nah, dan juga pada munasabah lainnya, momen lainnya yang disyariatkan membaca dua surat ini. Ataukah pada kesempatan-kesempatan kapan saja seseorang ingin membacanya, ya, ingin membacanya. Baik. Yang penting tidak dijadikan sebagai sesuatu yang dibaca rutin pada tempat tertentu atau waktu tertentu, karena dijadikan sunnah. Jika demikian padahal tidak ada dalil, namun terkadang ya pada kondisi tertentu seseorang ingin membacanya, nah, muncul kekhawatiran pada dirinya, kemudian dia ingin membacanya. Ada punya sifatnya rutin di waktu tertentu, ya itu zikir pagi dan sore. Nah, antaranya. Baik. Termasuk sebelum tidur. Nah, ini Nabi SAW mencukupkan dengan ini. Nah, dengan menjaga ini, ya, diharapkan seseorang, ya, dia akan terjaga dari ain. Nah, karena itu ingat, dijaga, ya, jangan lalai membacanya di pagi, pada zikir pagi dan sore, bersama zikir-zikir yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.